pas udah makan, tapi badan kalian gampang capek? Atau ngelihat teman yang makannya sama, tapi badan dia lebih fit? Aku juga kepikiran sih, kenapa reaksi tubuh kita berbeda-beda, padahal makanannya mirip. Nah, ternyata jawabannya ada di hubungan antara makanan dan gen kita. Kalau kita jujur sama diri sendiri, sebagian besar dari kita makan karena lapar, kebiasaan, atau lagi pingin aja. Jarang banget yang benar-benar mikir, ini makanan cocok gak ya sama tubuhku? Misalnya pagi hari, ada yang sarapan nasi atau roti, dan ada juga yang cuman kopi atau teh manis. Setelah itu, reaksinya berbeda-beda. Ada yang kuat sampai siang, tapi juga ada yang baru jam 10, tapi sudah lapar lagi. Hal kayak gini sering kita anggap sepele, padahal itu sebenarnya sinyal dari tubuh. Setiap makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses dengan cara yang berbeda. Ada yang cepat diubah jadi energi, ada yang malah disimpan sebagai lemak. Makanya, dua orang bisa makan menu yang mirip, tapi efeknya jauh berbeda. Yang satu merasa segar, yang satu lagi malah merasa berat dan ngantuk. Bukan berarti makanan yang selalu salah ya. Bisa jadi komposisinya belum sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau kita mulai lebih sadar sama reaksi tubuh kita setelah makan, kita bisa kok pelan-pelan belajar memilih makanan yang bikin badan kita lebih nyaman. Ini disebut nutrigenomik. Sederhananya, nutrigenomik itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makanan mempengaruhi cara kerja gen di tubuh kita. Gen itu kayak sistem pengatur di tubuh, dan makanan yang kita makan bisa memberikan sinyal ke gen tersebut. Sering gak sih kita ngebandingin diri sendiri sama orang lain? Kayak, kok dia makannya banyak tapi tetap kurus? Atau, aku sudah makan dikit tapi berat badanku tetap naik. Biasanya kita langsung nyalain diri sendiri, merasa kurang disiplin, kurang olahraga, atau kurang niat. Padahal tubuh tiap orang punya cara kerja berbeda-beda. Ada tubuh yang lebih cepat bakar energi, ada juga yang lebih mudah menyimpannya. Disinilah pentingnya memahami kebutuhan nutrisi itu personal. Apa yang cocok untuk teman kita, belum tentu cocok untuk kita. Dengan mulai memahami tubuh sendiri, kita jadi lebih berhenti menyalahkan diri sendiri. Fokusnya bukan ke diet siapa yang paling ampuh, tapi ke apa yang bikin tubuhku lebih sehat. Makan sesuai nutrigenomik itu bukan berarti ribet atau mahal. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya tambah sayur di setiap makanan, pilih makanan yang lebih alami, dan kurangin minuman yang manis. Yang penting kita sadar yang kita makan dan bagaimana tubuh kita bereaksi. Kalau dipikir-pikir, tubuh kita sebenarnya pintar banget ya. Dia selalu berusaha ngasih tahu apa yang dia butuhin. Tapi masalahnya kita terlalu sibuk sampai lupa dengerin. Lapar kita anggap biasa, ngantuk setelah makan kita anggap hal kecil, atau perut gak nyaman kita anggap hal kecil. Padahal semua itu bisa jadi sinyal. Misalnya gini, setelah makan makanan tertentu, tubuh kita bisa langsung merasa berat.
nggak fokus, dan gampang capek. Itu sebenarnya bisa jadi salah satu tanda kalau misalnya tubuh kita itu kurang cocok sama komposisi makanan tersebut. Nutrigenomik itu ngajarin kita buat lebih peka sama hal-hal kayak gini. Bukan bikin kita takut sama makanan, tapi justru buat bantu kita lebih kenal sama tubuh sendiri. Karena saat kita mulai memperlihatkan sinyal kecil, kita bisa mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Kabar baiknya, memahami nutrigenomik itu nggak harus langsung ribet. Kita nggak harus tahu detail gen kita hari ini. Yang penting, kita mulai kesadarannya. Misalnya, coba perhatiin satu hal sederhana. Apa yang kamu rasain 1-2 jam setelah makan? Apakah tubuh kamu terasa lebih ringan atau terasa berat? Apakah kamu bisa lebih fokus atau justru cepat ngantuk? Hal-hal kecil ini bisa jadi petunjuk awal. Dari situ, kita bisa pelan-pelan mengubah kebiasaan. Bukan semuanya sekaligus, tapi satu persatu. Mungkin mulai dari sarapan yang lebih seimbang, atau mengurangi minuman manis, atau juga menambah sayur tanpa menghilangkan makanan favorit. Langkah kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih berdampak daripada perubahan besar yang cuma sebentar saja. Banyak orang langsung merasa takut waktu dengar kata pola makan sehat. Yang mereka bayangin langsung diet ketat, larangan ini itu, dan hidup yang penuh tekanan. Padahal nutrigenomik itu justru kebalikannya. Ini bukan soal melarang, tapi soal memahami. Kita tetap boleh kok makan makanan yang kita suka, tapi ingat, tahu waktu yang tepat, seberapa banyak porsinya, dan seberapa sering kita mengonsumsinya. Dengan cara ini, kita nggak ngerasa lagi menghukum diri sendiri, atau pola makan kita berubah jadi lebih fleksibel, lebih realistis, dan lebih bisa dijalani dalam waktu yang panjang. Karena tujuan utamanya bukan tubuh yang sempurna, tapi tubuh yang berfungsi dengan baik. Kadang kita lupa satu hal penting, kalau setiap tubuh itu unik. Gen yang kita punya itu hasil dari banyak hal seperti keluarga, lingkungan, dan kebiasaan hidup. Jadi wajar banget kalau respon tubuh kita itu berbeda-beda. Yang satu cocok makan karbohidrat tinggi, yang satu enggak. Yang satu butuh banyak protein, tapi yang satu lagi cukup sedikit. Masalahnya, kita sering memaksa diri sendiri untuk mengikuti standar orang lain. Padahal, sehat itu bukan soal menyerupai siapa-siapa. Sehat itu soal tubuh sendiri yang terasa lebih baik, lebih kuat, dan lebih seimbang. Dan nutrigenomik itu membantu kita memahami bahwa kita gak perlu jadi orang lain untuk bisa hidup sehat. Makanan itu bukan sekedar buat kenyang, tapi juga buat bantu tubuh kita bekerja lebih baik. Karena setiap tubuh itu unik, pola makannya juga seharusnya bisa lebih personal. Kenali tubuhmu, atur gizimu, dan jaga kesehatanmu.